Engkau yang sangat berkuasa. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Kebangkitan-Mu dari antara orang mati membuktikan kealahan-Mu, membuktikan bahwa Engkau memberi masa depan terbaik bagi umat-Mu, milik-Mu. Hari ini kami dengar Tuhan bicara. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami dan taruhlah kebenaran-Mu di hati terdalam kami supaya kami tidak melupakan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kebangkitan dan kehidupan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari Jumat yang lalu Ibu Gembala telah menyampaikan tema mengenai it is finished. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani tetelestai. Dan ini tema besar, sudah dibahas begitu luas. Saya tidak akan mengulanginya. Dan hari ini saya akan lebih fokus bukan kepada yang sudah selesai di antara murid Yesus, tapi murid Yesus yang tidak selesai. Ya. Karena Petrus selesai dengan persoalan dan dosanya, tapi satu murid ini tidak selesai dengan hidupnya. Dan saya akan lebih spesifik mengangkat tema ini supaya tidak overlapping dengan hari Jumat yang lalu. Mari kita akan belajar mengenai tragedi pengkhianatan Yudas Iskariot yang barangkali ini menjadi begitu jarang untuk dibahas di dalam gereja Tuhan. Oke, next. Dari sisi nama, Yudas itu indah namanya ya. Karena dari akar kata bahasa Ibrani, Yehuda, yang artinya adalah menarik sekali, yaitu Allah dipuji. Ya, Allah dipuji. Dan kata ini juga kemudian kita mengenal dengan kalimat dia suka bersyukur. Jadi dari sisi nama Yudas itu bagus ya. Namun ada kata yang menyertai di belakang namanya adalah Iskariot. Iskariot. Nah, ada kemungkinan bahwa dia berasal dari orang Keriot. Nah, dan Keriot ini letaknya di Moab. Kita tahu keturunan Esau itu adalah Moab yang juga memusuhi Israel. Jadi dari latar belakang keturunannya memang sudah bermasalah. Kemudian kemungkinan kedua Keriot itu ada di Hezron. Berdasarkan Yosua 15 ayat 25 itu terletak 18 km sebelah selatan Hebron. Kita tahu Hebron satu kota dengan Abraham. Abraham bapak orang beriman tapi sebelahnya bermasalah. Yang tidak selesai. Ya, Yudas Iskariot. Juga dari sana. Naskah kuno atau manuskrip kuno yang menghubungkan dengan kata Latin itu, ya, manuskrip itu adalah kata Sikariot, ya, Sikariot, dan itu berarti orang zelot. Kita tahu bahwa ada dua murid Yesus yang disebut orang zelot. Yang pertama adalah Simon
orang Zelot. Yang kedua Yudas Iskariot juga latar belakangnya Zelot. Kita tahu persis dari sejarah bahwa orang Zelot adalah pemberontak, gerilyawan bawah tanah. Timbul pertanyaan tentu di antara kita, mengapa Yesus merekrut justru murid yang bermasalah awalnya. Dan sifat pemberontakan ini masih jalan terus. Nanti kita akan lebih dalam mempelajari. Next. Nah, kita tahu bahwa Yudas Iskariot masuk dalam 12 jajaran murid Yesus. Dari sisi murid, statusnya jelas murid. Belajar langsung dari Tuhan dan Guru Yesus. Dan ini sesuatu yang langka ya. Orang belajar langsung dari Tuhan dan Guru itu sangat langka. Kita tahu bahwa kata murid dalam bahasa Inggris, the disciple, itu sulih kata dari bahasa Latin, disiplin. Jadi seorang murid adalah orang yang disiplin. Disiplin belajar dari gurunya, disiplin menyerap ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dari gurunya. Dan sebagai murid Yesus, ternyata identitas ini juga melekat pada Yudas Iskariot. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 29. Dia dipercaya untuk memegang kas di antara para murid. Silakan membaca Yohanes 13 ayat 29, kalau enggak ditampilkan di layar juga boleh. Yang sudah ketemu boleh membaca, silakan. Di mana-mana di gereja ini kalau saya suruh baca Alkitab lambat. Ini gejala apa ya? Iya, silakan. Ayo cepat. Ya. Makasih. Jadi Alkitab melaporkan dengan sangat cermat, sangat jujur bahwa dia pemegang kas. Jadi pastinya cash flow, pergerakan arus keuangan di antara para murid dia tahu. Saya menduga bahwa dia selain sebagai bookkeeper, pemegang buku, tapi juga pemegang uang. Dari sisi prinsip administrasi keuangan atau akuntansi jelas sudah sangat salah. Karena apa? Pemegang buku, bookkeeper dengan pemegang uang nggak boleh nyatu. Lalu siapa yang kontrol? Mungkin saudara bertanya, pendeta, apakah Yesus nggak kontrol keuangan yang dipegang Yudas Iskariot? Tidak ada laporan dari Alkitab mengenai hal tersebut. Jadi jangan lebih pintar dari Alkitab, nanti malah sesat. Ya. Yudas itu ikut pelayanan juga. Dan pelayanannya itu menggunakan dua model Yesus. Yang pertama adalah learning by doing, belajar dari mengerjakan. Jadi Yudas Iskariot juga belajar dari Yesus melalui yang dikerjakan oleh Yesus. Mujizat, pelayanan Yesus kepada orang miskin, pengajaran Yesus, ya. Tetapi sisi yang kedua, Yudas Iskariot dan murid-murid yang lain juga belajar dari doing by learning, mengerjakan, dari situ belajar. Hanya satu murid ini
menjadi mauneh, manusia unik dan aneh. Mengapa? Belajar langsung dari Tuhan dan gurunya, tetapi tidak ada perubahan hidup. Ya. Dia ikut pelayanan, ikut berjaman kudus, tetapi hidupnya tidak kudus. Murid-murid yang lain menggenapi kata Yesus, tetelestai, sudah selesai. Tapi satu murid ini betul-betul bengal. Bahasa Jawanya ndablek. Benar-benar fasik. Keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, gak mau dinasehati. Maunya jalan sendiri. Bapak Ibu, ada prinsip mendasar secara rohani yang bisa kita belajar dari Yudas Iskariot ialah Yudas Iskariot melayani pekerjaan Tuhan. Sedangkan murid-murid yang lain melayani Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya pendeta? Bedanya sangat jelas. Orang yang aktif dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saya beri contoh. Yudas Iskariot melayani, tetapi tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Belum selesai. Hidupnya belum tetelestai. Banyak artis kawin cerai tapi ikut pelayanan. Itu artinya melayani pekerjaan Tuhan dan hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kategori ini sangat jelas di Alkitab. Di perumpamaan yang dikemukakan langsung oleh Yesus. Bahwa ada orang yang ikut masuk dalam pesta, berpakaian pesta, tetapi diusir oleh Yesus, aku tidak mengenalmu. Lalu orang itu memberi argumentasi, Tuhan bukankah aku memberitakan namamu, membuat mujizat dalam namamu, bahkan mengusir setan dalam namamu. Lalu Yesus katakan, aku tidak kenal kamu, nyala engkau dari hadapan. Apakah kelakuan Yudas Iskariot ini masih ada bercokol di dalam kekristenan? Apakah sifat Yudas Iskariot yang tidak tetelestai ini, tidak selesai ini masih terjadi? Betapa banyaknya orang kelihatannya aktif melayani Tuhan, tapi menumpuk dosa yang begitu luar biasa. Di rumah galaknya seperti anjing herder. Istrinya dijadikan sparring partner. Ya. Maki-maki luar biasa. Dan saya mengenal dan tahu cerita bahkan hamba-hamba Tuhan punya ulah yang memalukan. Jujur kalau saya terjadi pada diri saya mundur. Maka saya beritahu kepada anak kami yang pertama, sudah selesai pendidikan S1 PAUD-nya, sudah bekerja hampir 4 tahun di International School 2 tahun, dan di Korjis 1 tahun, lalu sisanya dia melayani secara online dan offline. Lalu saya tanya, apakah Jessica benar-benar dipanggil Tuhan? Dapat konfirmasi bahwa Tuhan memanggilmu untuk dipersiapkan dan menjadi hamba Tuhan. Kalau tidak, jangan berani-berani. Orang pikir jadi hamba Tuhan, yang penting bisa khotbah. Yang penting bisa worship leader. Yang penting bisa nyanyi. Yang penting bisa memainkan emosi. No, bukan itu. Hamba Tuhan itu harus cocok antara yang dikatakan, dikhotbahkan dengan yang dilakukan. Kalau saling bertentangan, itu meniru sifat dasar Yudas Iskariot. Yudas Iskariot belum selesai.
Dilaporkan oleh Alkitab, ia ikut perjamuan terakhir, the Last Supper, bersama Yesus Kristus di ruang atas Yerusalem. Dan dia menyerobot duluan, mengambil roti perjamuan. Justru di titik itu Alkitab melaporkan dengan sangat jujur, dia kerasukan iblis. Kemudian meninggalkan ruang perjamuan, lalu jatuh di tangan para pebisnis kotor. Dan mengatur strategi jahat untuk segera memberikan coding, menyerahkan Yesus melalui strategi ciuman palsu. Apakah Yudas Iskariot dari sudut waktu tidak mengikuti pemuritan selama efektif 3,5 tahun? Jawabannya ikut. Tetapi mengapa? Inputnya sama, outputnya berbeda. Kegiatan pelayanannya sama, materi yang diajarkan Yesus sama, learning and doing-nya sama. Berarti inputnya sama, outputnya berbeda. Di mana yang salah? Pada Yudas Iskariot. Yang salah adalah kebocoran di nurani terdalamnya. Yang salah adalah tidak memelihara karakter dengan benar, lalu ikut Yesus itu hanya label kepura-puraan. Next. Saya menduga ada 2 motif besar Yudas Iskariot ikut Yesus. Saya pakai kata kemungkinan karena belum ada fakta mendasar mengenai hal ini, jadi saya tidak mau lebih pintar dari Alkitab atau dari fakta sejarah. Kemungkinan perdana, ya kecewa. Karena ternyata Yudas Iskariot menemukan suatu fakta, kemungkinan adalah Yesus tidak mengikuti warisan dinasti Daud yang seharusnya melayani di ruang publik dan di arena politik pemerintahan. Saya menduga bahwa Yudas Iskariot berharap akan menerima kedudukan yang proporsional, yang memadai. Bahkan berharap hidupnya, karirnya diperhitungkan untuk berada di area politik pemerintahan. Motif kedua, kekecewaannya karena tidak sinkron antara harapan dan kenyataan. Saya ingin beritahu kepada saudara hari ini, orang-orang yang kecewa dengan kekristenan itu jumlahnya sangat besar. Dan mereka di kemudian hari membangun pengajaran dan gerakan yang menentang kekristenan. Sudah lihat Charles Robert Darwin, sudah lihat John Locke, Immanuel Kant, René Descartes, Thomas Hobbes, Friedrich Schleiermacher. Kemudian orang-orang besar seperti J.J. Rousseau, orang-orang yang mendirikan penyesatan-penyesatan seperti Christian Science yang didirikan oleh Mary Baker Eddy. Kemudian tokoh seantero begitu besar dengan hal-hal yang buruk. Ya, termasuk Tesla. Adalah kalau sudah temukan, mereka adalah orang-orang ateistik.
orang-orang agnostik dan orang-orang deistik. Yang tidak mengakui Tuhan di dalam sistem hidupnya dan yang mendang Tuhan, tidak merasa perlu Tuhan, campur tangan di hidup. Bukankah para mualaf yang meninggalkan keimanan kepada Yesus adalah orang-orang yang kecewa latar belakang? Sudah bisa dilihat di channel-channel YouTube mereka. San Moko Ginta dulu pendeta. Seorang pendeta dari Sumatera Nababan juga pendeta. Donditan dan seterusnya. Sempalan-sempalan itu, serpian-serpian orang yang tidak mengamalkan tetelestai itu berbahaya. Next. Kita bisa mengkoreksi sekarang di hidup kita. Apa sebenarnya motif saya ikut Yesus? Saya menemukan bahwa tragedi Yudas Iskariot ini saya ringkas menjadi 5 poin. Poin yang pertama, Yudas Iskariot terbukti sering menyelewengkan keuangan pelayanan. Alkitab menandaskan secara tegas, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah orang menyimpang dari prinsip iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah pelayanan tidak memerlukan uang? Jawabannya memerlukan. Dan saya ingin beritahu kepada saudara bahwa uang itu memiliki 2 hal penting. Pertama, uang memiliki daya pikat. Siapa yang enggak tertarik dengan uang? Saya pernah kasih orang gila uang, habis dikasih tersenyum. Ya. Saya sering memandikan orang mati, puluhan sudah. Tidak ada satupun yang bilang terima kasih pendeta. Kan dia cukup fokus dengan kematian. Lalu yang kedua, uang itu memiliki daya jerat. Jadi yang pertama tadi daya pikat, yang kedua daya jerat. Karena Yudas Iskariot ini dijerat oleh uang, maka imannya berkesalahan. Imannya tidak on the track, tetapi trek-trekan. Dan kekurang ajaran sikap ini berlangsung di tengah situasi kondisi pemuritan. Berlangsung di tengah situasi kondisi rohani. Bersembunyi di balik kedok-kedok rohani. Bungkus-bungkus rohani. Label-label rohani. Dan bahkan atas nama pelayanan. Apakah saudara berpikir bahwa orang yang melayani tidak punya black side hidup, sisi gelap hidupnya? Sangat banyak. Kalau saudara mau tanya, saya punya koleksinya, orang-orang dalam kegelapan. Jadi bukan hanya Indonesia gelap, tapi juga pelayan gelap. Yang kedua, tindakan Yudas Iskariot adalah tindakan keji, pengkhianatan. Bayangkan saudara, Tuhan dan gurunya begitu rela dijual. Kalau dagang sapi masih masuk akal. Yudas Iskariot melakukan apa? Dagang orang. Trafficking. Apakah ini tidak melanggar human rights, international human rights? Apakah tidak melanggar hak asasi manusia?
Apakah tidak melanggar undang-undang kerajaan Allah pada keindahan etika moral khotbah di Bukit Yesus? Semuanya itu tidak diamalkan satupun oleh Yudas Iskariot. Pengajaran Yesus yang dibentang begitu indah, begitu sistematis, begitu rapi, begitu mudah dilaksanakan, diterapkan di kehidupan dan sangat punya akses besar untuk mengubah hidup dan karakternya. Tetapi bagi Yudas tidak tetelestai, tidak selesai. Ketika Yudas Iskariot sudah kedapatan mengikuti perjamuan kudus, dan kita tahu perjamuan adalah sesuatu yang sakral, dan kata sakral ini berasal dari kata Latin sacramentum, artinya tidak bisa dianggap sepele. Tentu ketika saya ikut sebuah kebaktian, dan ini sudah beberapa kali, orang pegang HP-nya. Lalu ketika sudah terima anggur dan roti, difoto, krek. Lalu dipasang di status. Saya dulu muslim, saudaraku. Kami tinggalkan sendal atau sepatu di luar. Gak berani bawa apa-apa ke dalam. Karena kusyuknya beribadah. Tapi orang Kristen masih berani-beraninya dengar firman, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Kelihatannya buka kitab suci yang ada di HP, tapi sebenarnya pasang status. Di sini nggak ada, di tempat lain. Kalaupun ada, Tuhan yang Maha Tahu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bukan Yesus tidak menyediakan perubahan karakter. Sekali lagi, bukan Yesus tidak menyediakan perubahan karakter bagi yang mengikutnya. Tidak, semua tersedia untuk perubahan. Tapi persoalannya adalah Yudas Iskariot menempatkan diri seperti gelas yang ditutup atasnya. Sehingga apapun yang baik dicurahkan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam. Andaikan Yudas Iskariot itu kita bayangkan di dasar gelas itu ada begitu banyak kotoran lumpur. Tapi karena tidak terbuka, tertutup gelas itu, maka lumpur itu tidak bisa keluar. Apakah saudara pikir bahwa 12 murid itu semuanya beres? No, tidak ada satupun yang beres. Yesus bukan merekrut orang baik. Yesus bukan merekrut orang beres. Yesus bukan merekrut orang yang sudah suci. 3 murid Yesus yang paling ganas emosinya disebut oleh Alkitab sebagai anak-anak guru Boanerges adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Pernah marah-marah dan ajukan proposal ke Yesus. Tuhan, turunkan api dari langit. Orang Samaria yang keras kepala tidak mau menerima kita untuk kebaktian kebangunan rohani di sana. Yesus katakan apa? Tidak tanggap. Tapi lewat pelayanan personal di sumur Sikar, di sumur Legend Yakub, Yesus menemukan mutiara yang terhilang. Perempuan Samaria yang punya koleksi 5 suami. Itu namanya poliandri. 1 wanita punya banyak pria. Dari situ kebangunan rohani terjadi. Apakah murid Yesus tidak ada yang pemberontak? Ya, Yudas Iskariot ini selot. Ya, Simon juga orang selot. Apakah tidak ada yang menyelewengkan keuangan di lembaga keuangan? Ada. Matius, pemungut cukai, tapi kemudian menjadi X karena dia tinggalkan semua masa lalunya dan ikut Yesus. Lalu apakah murid-murid Yesus itu juga tidak ada yang pendiam? Ada. Andreas, Nathanael, Filipus, gak ada tulis Injil, pendiam. Tapi apakah tidak bermanfaat dalam jajaran
pekerjaan pelayanan bermanfaat. Karena lewat gerakannya Andreas, lewat gerakannya Filipus, banyak orang ditarik kepada Tuhan. Jadi jangan kecil hati, aku nggak bisa khotbah pendeta, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. No, pelayanan tidak sekedar di atas mimbar. Justru saya lebih banyak pelayanan di kelas. Dan tahun ini saya sebagai dosen 33 tahun mengabdi. Hampir 17 tahun menjadi gembala sidang. Ketika saya sudah berada dalam kemapanan dan meninggalkan Malang, orang-orang bilang gini, Pak Pur sama istri sudah gila. Kenapa masuk pedalaman? Biar saya dibilang gila, nyatanya saudara mengundang saya orang gila. Dan khotbah saya masih waras. Itu tandanya bahwa isunya tidak benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hal ketiga yang terjadi adalah dia mengabaikan Yudas ini, mengabaikan konseling Yesus. Dalam ilmu konseling, Yudas ini masuk kategori konseli yang bermasalah yang harus dibongkar lalu diselesaikan lewat konseling. Dan Yesus adalah konselor. Alkitab mengatakan, Yes, wonderful counselor. Dia penasihat ajaib. Penasihat ajaib artinya konselor ajaib. Apakah posisi Simon Petrus dan posisi Yudas Iskariot sama di hadapan Tuhan? Sama. Sama-sama apa? Menyangkal. Persoalan yang mendasar adalah Simon Petrus dikonseling sama Yesus, lalu tobat, kembali ke Tuhan, dan puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah nubuat. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Tapi kemudian dia kembali. Yesus berdoa. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan betul, imannya tidak gugur. Sekarang pertanyaannya, apakah Yudas Iskariot juga didoakan agar imannya tidak gugur? Apakah Yesus pilih kasih? Hanya Petrus yang didoakan supaya imannya tidak gugur, sementara Yudas diabaikan? No. Sama-sama diingatkan, sama-sama dikonseling, sama-sama dibuka kesempatan anugerah untuk kembali ke Tuhan. Bahkan Yesus mengeluarkan sebuah statement. Karena dia sudah tidak mau kembali kepada Tuhan, Yesus keluarkan satu statement yang luar biasa fundamentalnya, yaitu alangkah baiknya bila dia tidak pernah dilahirkan dari seorang ibu. Itu ekspresi penyesalan Yesus atas keras kepalanya Yudas Iskariot. Itu ekspresi moralitas Yesus atas sikap Yudas Iskariot yang tidak mau diajak kembali ke Tuhan. Sering di dalam kelas atau di ruang apologetika, orang tanya, pendeta, sebenarnya peran Yudas Iskariot itu baik juga. Bertanya kembali, kenapa baik? Kalau Yudas nggak menyangkal, Yesus kan nggak diserahkan. Lu kan nggak jadi disalib. Saya ingin bertanya balik, apakah hanya lewat jalur Yudas Iskariot Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa? No. Saudara tahu? Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, masyarakat umum, ya, sudah dari awal termasuk Yudas Iskariot itu juga benci sama Yesus, Herodes juga benci sama Yesus, dan mereka bikin move, termasuk tirani kekuasaan Romawi itu juga nggak senang sama Yesus. Sanhedrin, mahkamah agama juga nggak senang sama Yesus. Jadi tidak harus lewat tangan Yudas Iskariot. Kalaupun kejadian 30 keping perak itu sudah diambil Yudas,
Lalu ternyata skenario itu batal karena Yudas berbalik arah, bertobat dan tidak mau campur tangan lagi. Apakah penyalipan tetap terjadi? Tetap terjadi. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan dengan membuat pertanyaan retoris yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Yesus datang tetap menuju Via Dolorosa. Betul? Jalan sengsara. Udah ingat Petrus pernah ditengking sama Yesus? Apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, janganlah sekali-kali itu terjadi padamu. Artinya apa? Jangan engkau naik ke tiang salib. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Simon, kamu memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh iblis. Apakah teologinya Simon gak rusak juga? Moralitasnya Simon juga gak rusak? Saya rasa pertanyaan yang krusial kayak gini gak terjadi pada Yudas Iskariot. Betul? Tapi nyatanya endingnya apa? Tidak. Ini persoalan mendasar di kekinian juga. Orang ngaku, aku ikut Yesus. Aku melayani Yesus. Tapi ketika firman disampaikan, paling nanti di muka situ bilang, terima kasih pendeta, khotbahnya bagus. Saya nggak senang dengan kalimat itu. Karena apa? Saya mau cek. Dan saya nggak berhasil ngecek. Kan tiap hari saya nggak tahu saudara. Betul? Apakah kita benar-benar hanya mengatakan pendeta khotbahnya bagus? Ya memang firman yang khotbahkan. Ya kan? Lalu apakah firman yang bagus itu mengubah hidup kita? Wow, tunggu dulu. Christianity is not only activities, but Christianity is special relationship with Christ. Kekristenan tidak sekedar sebuah tumpukan aktivitas, tetapi kekristenan adalah persekutuan pribadi dengan Kristus. Saudara dan saya tidak akan bisa berbuah sebagai murid Kristus kalau tidak tinggal dalam Kristus. Yudas Iskariot tidak berbuah karena dia tidak tinggal di dalam Kristus. Murid-murid lain yang 11 mengamalkan tetelestai. Tapi Yudas Iskariot ini tidak ada tetelestai. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang keras kepala, keras hati, keras sikap, keras pendirian yang salah. Dan tidak mau ditegur oleh firman. Perubahan hanya terjadi ketika firman itu kita terima dengan hati terbuka. Lalu membiarkan Roh Kudus itu mengoperasi hidup kita. Sakit enggak kalau dioperasi Tuhan? Sakit enggak? Sakit. Saya mengalami sakitnya itu saudara. Gara-gara saya ikut Yesus, 26 tahun lamanya keluarga membenci saya. Setelah 26 tahun berlalu, berkepanjangan lagi. Sehingga saya sudah cek sampai sekarang. Hampir 50 tahun saya mengalami tekanan berat dari keluarga. Mereka tidak pernah pedulikan kabarmu apa, di mana kamu, tidak ada. Mengapa? Resiko karena saya ikut Yesus. Apakah ikut Yesus karena kemauan saya? Bukan. Saya dulu punya cita-cita jadi pembunuh. Pernah saya cerita di sini? Setiap lihat salib kafir, setiap lihat Kristen memuntah saya. Tetapi apa yang terjadi? Awal 81 ketika saya hijrah dari kampung saya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya ke Jakarta jadi pembantu rumah tangga 5 tahun. Di Jawa sudah 2 tahun, 7 tahun saya jadi pembantu. Lalu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus injili saya. Dia menampakkan diri kepada saya. Purwanto, kamu
terus-menerus kalah dengan dosamu karena engkau belum buka hatimu untuk terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya posisi ada di kamar. Kamar itu seperti terbelah. Dari sini sampai ke atas seperti tidak ada atap. Dan saya tidak sanggup menatap wajah Yesus yang luar biasa. Saya hanya bisa lihat kakinya yang berlubang. Lalu saya berlutut dan mengakui 23 dosa saya. Dan saat itu saya undang Yesus masuk dalam hati saya. Batallah niat saya untuk jadi pembunuh. Batallah niat saya untuk menjadi seorang mujahidin. Dulu saya orang ganas. Kecil-kecil begini ganas saya. Target saya apa? Anak Tuhan saya bunuh. Puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Kalau tidak saudara jadi target saya juga. Memang takut. Mengapa? Karena kalau saya lakukan itu, saya dapat bonus. 72 bidadari. Lumayan. 72. Ngeri deh. Dan ketika Tuhan sudah membawa hidup saya kepada Dia, sejak itu saya ikut Yesus. Dan saya mendapat konfirmasi untuk jadi hamba Tuhan waktu peristiwa Senayan 84. Saya memang seingat ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dalam Senayan 84 itu, ada Alex Ness, Jeremia Rim, ya, dan seterusnya. Dan saya mendapatkan konfirmasi. Saya didoakan tumbang. Lalu saya melihat Tuhan hanya tangan yang besar yang menjamah saya. Tumbang itu bukan karena didorong, bukan karena direkayasa, tidak. Seperti kena setrum. Dan saya menyerah di tangan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau engkau mau kuat iman dalam mengikut Yesus di tengah segala tantangan ini, engkau harus didapati setia. Yang keempat, ternyata Yudas seusai ikut perjamuan kudus yang sakral itu, dia membuang 30 keping itu. Kemana dibuang? Ke dalam bait suci. Dipungut kembali uang-uang itu, dibelikan hakal damah, tanah darah, tanah pekuburan. Penyesalannya tidak ke Tuhan, pertobatannya tidak ke Tuhan, tapi malah dia harakiri. Ini bahasa Jepang. Bunuh diri. Alkitab melaporkan, nanti saya rinci dengan ayatnya. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata saya pelajari. Orang kalau rapuh iman, pasti rapuh pendirian. Kalau penghayatan iman dan nilai spiritualitasnya tidak kuat, ia gampang menjadi penyangkal Tuhan. Betul? Saya ingin beritahu hari-hari kini, di era postmodern ini, ternyata minat orang untuk dekat Tuhan itu semakin tipis. Saya punya datanya, hasil riset. Kalau ada yang mau minta silakan. Enggak minta pun nanti saya kasih beberapa. Lalu ternyata orang sekarang lebih dekat dengan HP. Jujur. Orang Indonesia memiliki semua. X, dulu Twitter ya. Instagram, WhatsApp, FB, WA. Dan Indonesia paling gemar. 5-5-nya punya semua. Rata-rata. Dan menghabiskan waktu sehari rata-rata 3-6 jam. Ada kasus seorang ibu harus kehilangan anak kesayangannya gara-gara dia asik main game. Anaknya sudah kecemplung sumur. Belum lagi kompor meledak. Gara-gara begini juga, kasih kan. Goreng ikan,
ikannya nggak ada gosong, rumahnya juga ikut gosong. Oke. Kalau istri sakit, istri lemah, tapi minum obat. Tapi coba kalau HP lemot. Mama, mana tadi colokannya? Di mana HP saya tadi? Cepat dicari. Coba kalau anak udah makan atau belum? Kepedulian manusia kepada yang namanya kepribadi Tuhan dan ke firman Tuhan makin menipis. Zaman dulu di Yudas Iskariot belum ada HP, belum ada gadget, belum ada game. Pilihan itu tidak ada. Di zaman kekinian, hati-hati. Saya ingin katakan hati-hati. Karena semua di sini punya hati. Makanya saya ulang 2 kali, hati-hati bagi yang punya hati. Yang kelima, hasil penjualan Yesus itu ditransaksikan jadi tanah kubur. Saudara, bisnis semacam apa ini? Saya juga seorang hamba Tuhan yang mandiri. Kalau saudara lihat profil WA saya, apa yang saya lakukan, saudara bisa lihat di sana. Karena pelayanan-pelayanan itu saya biayai sendiri. Saya katakan ini tidak untuk minta-minta ke saudara, jangan salah sangka, jangan gagal fokus, jangan salah paham. Ya. Saya meniru Paulus, kerja dengan tangannya. Dan dengan cara itu saya bisa melakukan pendekatan kemanapun. Ya. Dan inilah cara. Ya. Saya bukan model gembala atau hamba Tuhan yang terima sesuatu dan tidak cari sesuatu. Saya tidak katakan ini untuk katakan bahwa oh saya hebat, bukan. Inilah porsi saya. Ya. Inilah kenyamanan saya untuk hal tersebut. Tetapi juga inilah cara saya untuk menolong banyak orang. Mereka membutuhkan rumah, saya siapkan. Membutuhkan tanah, saya siapkan. Membutuhkan bantuan, kebantuan, saya siapkan. Semampu saya. Karena apa? Kalau sudah salaman sama saya, tangan saya masih kasar. Karena masih pegang cangkul. Sekarang aja saya nggak pegang. Karena di mimbar. Nah, hasil penjualan ini ditransaksikan jadi tanah kubur. Jadi saudara, sudah caranya tidak terhormat, memperoleh uangnya dengan tidak terhormat, berarti inputnya tidak terhormat, outputnya tidak terhormat. Berarti mulai dari ujung sini salah semua. Dari mana asal kesalahan itu dan kemudian Yudas Iskariot tidak peka mengerti kehendak Tuhan karena titik lemah di kehidupannya adalah perihal ketidakjujuran di keuangan. Dan iblis tahu persis celah ini. Maka iblis bisa masuk lewat jalur kelemahannya. Saudara dan saya harus hati-hati dengan kelemahan kita. Betul? Oke. Lanjut. Gak lama selesai kok. Semua senang kalau kata selesai. Tetelestai. Ya. Ini ada masalah ya mas. Kenapa ada kayak begini kayak gini? Ya. Gangguan mungkin. Nah, Iskariot dari kata Sikario itu yang lain-lain tuh nggak ada sebenarnya. Kenapa muncul? Kemudian itu dari bahasa Aramaik. Saya lihat di bahasa Aramaik Iskaria. Jadi Iskariot itu Iskaria artinya pembunuh. Nah, di ayat lain di Kisah Para Rasul 21 ayat 38 dan ayat-ayat lain dia juga disebut pencuri. Jadi lengkap sudah. Pada diri Yudas Iskariot itu hal-hal yang buruk. Dia juga tukang celah. Tukang bully kalau zaman sekarang istilahnya. Ya. Suatu ketika
Ada ide dari Maria Magdalena untuk meminyaki Yesus dengan minyak nerawastu. Tapi diprotes sama Yudas Iskariot. Untuk apa? Dijual saja, minyak itu mahal dan diberikan hasil jualnya kepada orang miskin. Itu dikatakan bukan karena dia belas kasih sama orang miskin. Tapi karena motifnya motif duit. Oke, lanjut. Nah, tragedi Yudas Iskariot ini mari kita perdalam dari Matius 27 ayat 5. Saya kasih ringkasannya saja ya. Yudas melemparkan uang perak yang diterima itu ke dalam bait suci. Kemudian dipergi bunuh diri. Harakiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa gunanya hasil banyak? Tetapi tidak relate, tidak terhubung dengan kepentingan kerajaan Allah. Apa artinya harta melimpah? Tapi kalau hartamu tidak diikut sertakan dalam pelayanan, engkau sedang melakukan investasi bodong. Oke, saya katakan ini karena apa? Saya punya usaha, saya juga lakukan untuk pekerjaan pelayanan. Dan saya ingin bersaksi. Orang tua saya dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, ibu saya. Tidak ada warisan biar 1 sen. Dan saya ingin bersaksi bahwa Tuhan melahirkan saya lewat orang tua dari dinasti kemiskinan. Tidak meninggalkan saya ketika saya direkrut Tuhan untuk jadi muridnya dan hambanya dan melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak mencabut kemampuan saya untuk mengembangkan sesuatu potensi, tapi malah menambahkannya. Ini menarik. Lalu yang kedua, saya lakukan sesuatu untuk menolong mereka yang kekurangan, yang kesulitan, ternyata bukan tambah miskin. Tidak ada ceritanya orang ikutkan hartanya melayani, lalu jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Kalau ada ceritanya, tolong kasih tahu saya. Karena apa? Tuhan itu setia, amin. Dia menepati janjinya, amin. Ini penting. Jadi saya katakan tadi, kalau orang dikasih kekayaan, lalu tidak investasi kekal untuk kepentingan kerajaan Allah, ia sedang investasi bodong. Karena apa? Hartanya untuk ditumpuk bagi kepentingannya sendiri. Lalu dia mengalami kemiskinan rohani. Kemudian di akhir hidupnya penyesalan. Di dunia ini banyak sekali tokoh orang yang hebat, yang kaya raya. Satu ketika Krismon terjadi, orang Jerman, dia punya kekayaan 100 triliun kalau dirupiahkan waktu itu. Dan ketika perusahaannya goncang, dia ambil pistol. Karena dia rugi 10 triliun, dia ambil pistol. Lalu dia tembakkan kepalanya sendiri dengan pistol. Biar mati. Mengapa? Dia tidak siap goncang usahanya. Tidak siap rugi. Padahal punya kekayaan 100 triliun. Lepas 10 triliun kan masih 90 triliun. Nah, di situ yang saya katakan tadi, terbukti. Uang itu punya daya pikat dan daya jerat. Yudas Iskariot kena jerat. Skandal keuangan. Karena apa? Dia terpikat oleh bujuk rayu orang yang merasa diri rohani. Yang memikat dia siapa? Ahli Taurat. Orang yang tahu titik komanya Alkitab. Apakah saudara pikir orang yang tahu titik komanya Alkitab lalu tidak melanggar yang dia tahu? Pelanggar paling berani terhadap firman Tuhan adalah orang yang pernah belajar firman. Tapi yang hanya mengisi otaknya. Firman jadi pengetahuan, tetapi tidak jadi pengalaman.
Yang kedua, di Kisah 1 ayat 18, Yudas jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Mungkin saudara berpikir, loh, orang gantung diri kok perut terbelah, di mana hubungannya? Ya. Ada dugaan bahwa dia memilih salah satu ranting untuk gantung diri kurang kuat. Tidak diperhitungkan dengan berat badannya. Kemungkinan pertama. Sehingga ranting patah. Kemungkinan kedua. Karena di budaya Yahudi dan tata tertib Taurat tidak ada mayat yang boleh tergantung sampai hari Sabat. Maka kemungkinannya ada orang yang iseng. Masih putus itu tali. Lalu jatuh. Pilihan Yudas Iskariot adalah pilihan menggantung diri di atas tebingnya Lembah Hinom. Saya sudah pernah ke sana, di Lembah Hinom itu TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi ada sampah, ada segala macam yang busuk, termasuk orang-orang yang nggak mau, istilahnya yang jahat, yang nggak usah dikubur, masukkan aja di situ. Nah, di Lembah Hinom itu tebingnya sangat curam dan bergerigi. Jadi sangat masuk akal bahwa perutnya yang gendut, lingkar perutnya yang besar, obesitas kemungkinan dia. Guling-guling. Lalu terbelah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin tanya, apakah Yudas Iskariot mati terhormat? Pertanyaan ini jawabannya apa? Tidak. Mengapa tidak terhormat? Karena yang dia pilih bukan jalan yang terhormat. Saudara saya ini tinggal pilih mau jalan tetelestai sudah selesai atau jalan tidak selesai, non tetelestai. Nah, Yudas Iskariot ini non tetelestai. Oke, tidak selesai. Padahal Yesus menyediakan way out untuk selesai. Next. Nah, ayo kita lihat Wahyu 21 ayat 8, ini ayat terakhir. Benar-benar terakhir, saya nggak memperpanjang khotbah saya. Boleh Mas ditayangkan Mas? Wahyu 21 ayat 8. Daftar inventaris atau daftar dosa yang masuk neraka. Atau istilah di sini kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, sama-sama kita baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Singkat saya jelaskan. Yang pertama, daftar pertama yang masuk neraka, para penakut. Yang tidak pernah berani tegur dosa orang, itu golongan penakut. Yang tidak pernah membuat pembaharuan karena takut. Yang tidak pernah berani bersaksi mengenai nama Yesus karena takut. Golongan pertama. Yang kedua, orang yang tidak percaya adalah orang yang selama di bumi tidak pernah bertobat, tidak pernah beriman. Jadi itu masuk kategori orang yang tidak percaya. Siapa dia? Deis, ateis, agnostik. Oke? Yang ketiga, para orang keji yang melakukan kegiatan vandalisme. Orang yang keji adalah orang yang kejam, pembunuh berdarah dingin, pemeras orang, penginjak orang,
pembunuh karir orang, tidak menyediakan jalan bagi kesuksesan orang, itu masuk kategori ini. Para pembunuh. Di Alkitab dikatakan di kitab 1 Yohanes, orang yang benci saudaranya pun kategori pembunuh. Yang tidak pernah selesai dengan masa lalunya, tidak pernah mau berdamai dengan masa lalunya, selalu punya musuh dalam hidupnya. Saya tidak katakan punya musuh itu salah. Saya bermusuhan sama iblis. Dan itu tidak salah. Tapi orang memusuhi saya ampuni dia. Perkara dia enggak mengampuni, terserah dia. Urusan dia dengan Tuhan. Kan begitu. Lalu berikutnya, para pelaku cabul. Istilah cabul, saya pelajari dalam bahasa Yunani, menggunakan kata porneo. Dari situ ketemu istilah porno. Apa itu porno? Suatu yang najis. Fantasi seksualitas. Ya, lihat blue film porno. Kelakuan kehidupan seksualitas yang tidak kudus. Itu masuk kategori orang cabul. Gigolo. Ya, yang bekerja di klub malam dan seterusnya. Itu masuk kategori ini. Berikut tukang sihir. Istilah sihir di dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipnosis. Dari itu kita mengerti istilah hipnostik atau hipnotis. Orang yang menyihir orang, mempengaruhi orang dengan telepati, gendam, ya, mempengaruhi orang untuk melakukan tipuan dan sekarang marak beredar ya. Hati-hati dengan phishing. Phishing itu link yang kalau kita klik, saudara punya data diambil. Hati-hati yang punya SMS banking dan sebagainya, hati-hati. Jangan sembarang sebar link yang tidak jelas. Kadangkala atas nama, rekrutasi di sana membutuhkan ini. Klik link, klik. Alah mak. Baru-baru ada orang habis 40 juta raib dari rekeningnya. Gara-gara klik link. Itu phishing namanya. Lalu yang terakhir, dua yang terakhir, para penyembah berhala. Nah, apakah penyembah berhala hanya sembah patung, sembah batu, sembah kayu? Bukan hanya itu. Penyembah berhala adalah orang yang autofokusnya tidak ke Tuhan. Contoh misalnya, ada seorang bapak hobinya nonton bola. Berjam-jam betah nonton bola. Ketika perjamuan kudus dengar khotbah tidur. Dipanggil, Andreas, apa yang ada di dadamu? Karena dia waktu pagi gak sempat sarapan, dia buka tudung saji, dia lihat istrinya goreng ikan, dia masukkan. Ketika dia dengar khotbah pendeta, Andreas, apa yang ada di dadamu? Dia terkejut dari tidurnya lalu berdiri. Ikan goreng Pak Pendeta. Makanya jangan tidur rapi di gereja ya. Ya pendeta, saya enggak bisa tidur di rumah. Kenapa? Istriku terlalu wek. Wah, seru juga ya. Makanya jangan banyak ditekan suami-suami itu, nanti meledos kayak balon. Yang terakhir semua pendusta. Jadi apa yang menghilangkan fokus kita dari Tuhan itu berhala. Hobi bisa, kesenangan bisa, harta bisa, apa saja. Lalu yang terakhir pendusta. Yang tidak pernah beres dengan manajemen lidahnya. Yang suka ngata-ngatain orang dengan kata-kata kotor. Bayangkan satu rumah kebun binatang semua. Hei kamu, nama sini anak kucing. Papanya panggil anaknya anak kucing. Papa mamanya anak apa? Itu hati-hati. Masa gitu pelayan Tuhan, majelis gereja, penatua lagi. Ini bukan di sini Pak, jangan salah sangka nanti saya nggak diundang lagi. Tempat lain Pak. Gitu ya. Nah, jangan begitu. Dulu waktu ketemu istri, pertama pacaran, silakan.
pintu ditutup. Gilirannya menikah sudah 15 tahun, gelas kristal yang dari Itali pecah. Ngamuk dia. Kurang ajar. Di mana matamu? Ini gelas mahal. Tahu dari mana? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Papa enggak pernah cerita. Ya salah sendiri. Lalu di mana matamu? 15 tahun menikah enggak tahu alamat mata istrinya di mana. Celaka. Karena apa? Tidak terhubung. Jadi ada banyak orang kehidupan rohaninya sebenarnya sedang berantakan. Nah, saya ingin memberikan rekomendasi. Perbaiki. Ayo kita perbaiki kondisi rohani kita. Amalkan benar-benar tetelestai. Sudah selesai. Mari kita berdiri. Boleh tim musik maju? Saya ingin nyanyi satu lagu, bukan dengan barang fana. Kita akan renungkan syair lagu ini, bukan dengan barang fana. Dan mari kita